Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafā billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi kajian kita malam hari ini sebenarnya adalah kajian hari Jumat yang petang. Yo, sebab petang diadu pertanyaan atau pas sore buka sedonya. Ya, tentang mengganti salat yang pernah tinggal. Kita sampaikan dua sudut pandang bagi yang menyatakan wajib diganti dan yang tidak wajib diganti. Yang tidak wajib diganti barangkali secara praktisnya memang lebih mudah, tidak perlu ganti. Tapi efek di belakang itu yang gawat. Kenapa? Dianggap tidak perlu mengganti karena orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. Maka kalau suami meninggalkan sholat, istrinya ada sholat, maka suami kafir, istrinya muslimah. Berarti akad nikahnya pasah, batal, pasah nikah. Ya. Itu makanya sebenarnya sama aja dokter, ustadz itu sama aja dokter. Satu sisi ya, satu sisi maksudnya apa? Ada orang sakit salemo, kan sakit ringan sebenarnya tuh Pak. Tapi dokter ndak boleh langsung magi ube anti alergi, langsung dia alergen. Batu bisa jadi ini orang sakit punya riwayat ginjal contoh. Dia ube karis CTM misalkan. Dia CTM, kiranya dia CTM sakit pinggang. Itu contoh tuh ya. Yo salimonya hilang tapi pinggangnya sakit pinggang. Itu contoh. Sama aja Ustaz. Tak boleh sebenarnya langsung saja magi fatwa satu tanpa mempertimbangkan juga efek di belakang itu. Ini ringan nih, tidak perlu ganti sholat. Akan tetapi efeknya bisa jadi anak yang terhasil dari pernikahan seorang suami yang tidak sholat dan istri sholat, jadinya anak haram jadinya semuanya. Ya, panjang tuh efeknya. Nah, makanya kita, ya, ibu ingin pilih pendapat terserah. Mau menyampaikan kedua-duanya petang, bapak ingin pilih pendapat terserah, tak masalah. Kita tidak paksakan satu pendapat. Akan tetapi setidaknya kita tahu apa yang kita pilih. Tahu kita efek kenapa kita memilih itu. Dan apa kaitan hukum yang kita pilih dengan hukum-hukum yang lain. Nah, malam ini kita lanjutkan sesuai linear ya. Apa itu? Sholat wajib sudah kita tuntaskan, sholat Jumat sudah, sholat khauf sudah, sholat musafir sudah. Malam ini kita membahas sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat wajib tuntas. Sholat sunnah belum. Sholat sunnah sebagaimana kita juga sudah sampaikan bisa saja disebut sholat mustahab, bisa disebut sholat sunnah, bisa disebut sholat mandub, atau disebut dengan sholat nafilah, nawafil. Nafilah jamaknya nawafil, sholat yang tidak wajib.
Secara global, semua sholat selain sholat fardu yang 5, selain sholat jenazah, selain sholat yang dinazarkan, hukumnya sunnah. Kalau sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat yang 5, hukumnya fardu ain. Kalau sholat yang dinazarkan, fardu bagi yang bernazar saja. Nah, selain daripada itu, hukumnya sunat. Ada kalanya sholat sunat itu afdal dilakukan berjamaah, ada pula sholat sunnah itu tidak afdal berjamaah. Ya, lakukan berjamaah, ada yang tidak berjamaah juga ada. Kita mulai dari sholat yang tidak berjamaah, barangkali bisa selesai malam ini langsung. Kalau sholat sunnah yang berjamaah panjang, sholat rayo. Kalau sholat hari raya itu kita bahas pula khutbahnya, bagaimana, apakah kalau sholat di lapangan itu khutbah hari raya itu tetap 2 kali sebagaimana sholat Jumat atau tidak. Mungkin kita juga akan singgung kurban di situ. Itu kalau sholat rayo. Sholat istisqa juga ada syarat-syarat yang disusun juga oleh Imam Nawawi. Nah, sholat gerhana juga seperti itu. Tapi kalau sholat sunat yang tidak berjamaah, nah insya Allah bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah ada pula 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah yang mengikut kepada sholat fardu. Sholat sunnah yang mengikut kepada sholat fardu. Orang menyebutnya sholat rawatib. Ada orang menyebutnya ya sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Tak terus video. Gimana tadi sholat sunat? Sholat sunnah ada yang tidak berjamaah, ada yang berjamaah. Nah, kita disebut di sini tidak berjamaah, bukan tidak boleh berjamaah. Sholat tahajud contohnya aslinya kan memang tidak berjamaah. Tapi kalau dilakukan berjamaah, ya boleh. Kenapa? Karena hadisnya umum. Apa kata Nabi? Sholatul jama'ati khairun min sholati al-fadhi bisab'in darajah. Panik lu ambil 27 pakai tulisan. Nah, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 kali lipat. Ada Nabi sebut di sini sholat fardu? Tidak. Nabi sebut secara umum saja, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Selesai, titik. Maka kalau ada orang ingin melaksanakan sholat tahajud berjamaah, dicarinya dalilnya enggak? Bila Nabi tahajud berjamaah. Kalau sholat malam Ramadan, ada sholat yang menyatakan Nabi sholat bersama-sama. Tapi apakah berjamaah atau tidak? Wallahu alam. Tapi bersama-sama ada. Ya, mau dijadikan itu dalil susah. Tapi kalau kita kembalikan kepada dalil ini bisa jadinya. Apa itu? Sholatul jamaati. Sholat jamaah. Nah, makanya boleh ya, sholat tahajud dilakukan berjamaah. Tidak jadi soal. Ini sama dengan nanti kita bahas sholat qabliyah maghrib. Sholat qabliyah maghrib. Ya. Ada enggak sholat qabliyah maghrib atau tidak? Nanti insya Allah kita bahas. Nah, sholat yang tidak berjamaah, dia puih buat permintaan.
Salat yang tidak berjamaah ada kalanya ngikut dengan salat rawatib, salat fardu. Ya, ikut salat fardu, mengiringi salat fardu atau tidak. Nah, ini salat qabliyah, salat ba'diyah. Nah, di sini nanti salat duha, salat tahiyatul masjid, salat hajat. Di sini nih. Nah, salat fardu ada yang muakkad, ada yang tidak. Muakkad itu maksudnya sunnahnya kuat, tapi kalau yang tidak berarti sunnahnya sunnah biasa saja. Nyuma itu amal ke bapak-bapak ibu-ibu. Amal itu ada level-level. Sama dengan dosa. Dosa juga ada level-level. Ya, dosa ada levelnya, amal baik juga ada levelnya. Mana yang lebih afdal? Baca Quran atau mendengarkan orang azan? Contoh. Kan sama-sama amal baik itu Pak ya. Baca Quran atau menjawab orang azan, mana yang baik Bu? Bakut jawab orang azan. Hah? Sebab menjawab orang azan kesempatannya habis kalau orang azan itu berhenti. Tapi kalau baca Quran bisa dilanjutkan nanti. Itu contoh. Atau seperti kurban dan akikah. Kalau ada orang kaya hendak berkurban, ada orang kaya hendak berakikah, dosa hendak? Enggak. Ini enggak wajib tuh. Yo, kurban hukumnya sunat, akikah hukumnya sunat. Tapi kini kebetulan dia punya satu saja kambing. Satu saja kambing. Pas hari raya. Anak perempuan lahir. Kambing cuma satu. Mana yang afdal? Akikah atau kurban? Itu contoh kayak nyok pasti lo kedua-duanya. Awak ndak mencari manan bana, manan salah dalam hal itu Pak. Nah, untuk dua hal baik jangan cari mana benar, mana salah. Ini sering kita sampaikan. Malam Jumat Ibu baca kahfi atau Yasin. Contoh benda-benda itu ya. Awak ndak cari manan bana, manan salah ketika itu deh yo. Mencari mana yang afdal saja, mana yang lebih baik, bukan mencari mana yang salah. Orang sekarang kan taraja mencari sianan salah Pak kan. Ya, si anan salah, dia nan batu, awak anan salah itu ya orang kini. Nah, kita cari mana yang afdal. Sujud mana yang afdal? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la, kan seperti itu. Itu kita enggak cari siapa yang salah, kita cari yang afdal, yang lebih baik saja. Itu sudah kita bahas dulu Ibu ya. Mana yang afdal Bu? Mana yang afdal? Nan banyak afdal. Dan banyak afdal. Kalau akan dibaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, baca 3 kali. Ya, kalau mau baca subhana rabbiyal a'la, kalau dua-duanya sama-sama 3 kali, maka yang lebih panjang lebih afdal. Itu contoh. Ya, maka thura amaluhu kathura ajruhu, salah satu kaidah fikih. Mana yang banyak amalnya, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Yo, termasuk nanti kita bahas dulu tarawih. Mana nanti tarawih 8 daripada 20? Contoh tuh. Ya, kalau ditanya mana salah enggak boleh ya. Orang kan banyak debat tarawih itu enggak selesai gara-gara mencari nan salah. Itu masalahnya. Salah. Ambo tarawih mau kecian enggak sembahyang tarawih orang berdosa enggak? Enggak lo berdosa. Tapi dek tagih mencari mana salah. Aku nan salah, aku nan salah. Itu mah aku enggak selesai-selesai. Cari mana afdal saja, mana banyak pahalanya saja. Tapi kan duo, kok sebenarnya tarawih itu ibu apa-apa itu kan dikompensasikan. Yang tarawihnya 8 dahulu sadar dia ini pahalanya kurang daripada yang 20. Ya, maka kalau yang 20 ayatnya pendek-pendek, maka yang tarawih 8 ayatnya kalau kini 8 pendek-pendek. 8 pendek-pendek. Nantilah itu kita bahas ya tentang jumlah rakaat. Nah, sekarang kita bahas yang tidak berjamaah. Salat sunat tabi' lil faraid, yang ikut kepada salat fardu, ada yang muakkad, sunnahnya kuat, ada yang ghairu muakkad. Tapi walaupun tidak muakkad, jangan dianggap enteng. Apa salat yang sunnah muakkad? Nah, kalau dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat yang muakkadnya itu 10 rakaat.
Ya, jangan diadu beku, Ustaz, bukankah dalam hadis lain dikatakan siapa yang sholat sunnah 12 rakaat maka Allah bangunkan baginya istana. Memang itu hadis lafaz Nabi, tapi itu sholat sunat secara umum. Boleh jadi dia 12 rakaat itu 6 rakaat tahajud, 6 rakaat duha, itu 12 rakaat juga jadinya. Ya, maka dengan hadis yang 12 rakaat itu jadikan target harian kita. Sholat sunat saya jangan kurang dari 12 rakaat. Harun ar-Rasyid, kalau Imam Suyuti itu di dalam Tarikh Khulafa meriwayatkan Harun ar-Rasyid itu raja, tapi sholat sunatnya sehari semalam 100 rakaat tidak kurang. Tidak kurang 100 rakaat raja. Seanan sibuk pada rajo. Itu makanya zaman dahulu itu, mohon maaf, Harun ar-Rasyid ini juga ada masalah-masalah i'tiqadiyah, ada yang menganggap dia Mu'tazilah, betul. Akan tetapi semangat beribadahnya luar biasa. Semangat ibadahnya luar biasa. Bahkan orang bilang kalau mau ketemu Harun ar-Rasyid 2 saja. Kalau enggak di Masjidil Haram, kalau enggak di Medan Perang, 2 itu ya. Itu raja dulu. Kalau kini payah khutbah imam tak pandai. Ya, kalau dari zaman Nabi, Nabi jadi khatib, Nabi jadi imam. Sunnah muakkad riwayat Ibnu Umar apa saja? Asyru rakaatin kata beliau. 10 rakaat yang dilakukan Nabi SAW. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 10 rakaat yang muakkad. Ya, berarti yang tidak ada sholat sunnahnya sholat asar. Yang muakkad. Sholat sunnah muakkad tidak ada dalam sholat asar. Zuhur ada ampe 2 tuh, maghrib 2, isya 2, terus subuh sebelum. Nah, ini yang muakkad. Kita katakan muakkad maksudnya apa? Muwazabah, Nabi tidak pernah Nabi tinggalkan. Ini sholat sunnah yang tidak Nabi tinggalkan. Ada perbuatan sunnah biasa. Semua perintah agama kalau tidak kuat maka hukumnya sunnah. Kalau kuat hukumnya wajib. Perintah sunnah kalau dilakukan oleh Nabi terus menerus tidak ditinggalkan oleh Nabi maka hukumnya jadi sunnah kuat, sunnah muakkad. Nah, inilah dalil kenapa 10 rakaat sholat ini menjadi sunnah muakkad. Ya, 10 sholat ini menjadi sunnah muakkad. Nah, sekarang tambahan yang lain apa? Di antaranya 2 rakaat sholat fajar. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Tidak ada sholat sunat yang benar-benar dijaga, dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menjaga 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Apa sang niatnya Ustaz? Terserah. Ya. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh, jadi. Sengaja aku sholat sunnah fajar, jadi. Ya, tidak jadi persoalan. Dan pahala besarnya kita sama-sama tahu. Ini yang sering disebut-sebut orang. Nah, ini juga hadis yang melandasi ta'ahudan tadi, yang melandasi ada orang yang karena begitu sayangnya andai dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah fajar. Misalkan dia terbangun terlambat, orang sudah sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh dia ganti sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena begitu besar pahalanya. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i boleh mengganti sholat sunat yang biasa dilakukan andai terlewat. Nah, itu yang muakkad 10 rakaat. Ditambah dengan yang ghairu muakkad, yang tidak muakkad.
Apa tambahnya? Raka'atani ukhrayani qabla zuhri. 2 rakaat tambahan sebelum sholat zuhur. Karena juga dari Siti Aisyah, apa kata beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, berarti dari riwayat Ibnu Umar sebelum zuhur 2 rakaat, tapi riwayat Siti Aisyah sebelum zuhur 4 rakaat. Maka dari sini kan kita bisa ambil yang 2 pun tidak ditinggalkan Nabi. Yang ampe, kok sunnah biasa. Yang 2 sunnahnya kuat, yang 4 sunnahnya sunnah biasa. Kemudian dari Siti Aisyah juga, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Kata Siti Aisyah, salat 4 rakaat sebelum zuhur itu adalah di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, ini sudah kita bahas salat sunnah mana yang afdal, di rumah atau di masjid. Kalau kita akan melewatkan takbiratul ihram imam, maka sebaiknya kita salat sunnahnya di masjid. Kemudian ditambah pula 2 rakaat setelah salat zuhur. Ini dari riwayat Ummu Habibah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dia atas neraka. Berarti salat zuhur berapa rakaat, Bu? 2 balik. Nan wajib ampe. Nan wajib ampe. Nan sunnah 8. Ampe sebelum dan ampe sesudah. Leta lo. Ndak talo 2 jangan tinggal. Tuh. Kalau ndak talo ampe nan 2 jangan tinggal. Kalau lain rancak sangat. Ya, rancak sangat. Tujuan belajar memang itu memperluas jaringan kemungkinan kita berbuat amal. Nah, pertanyaan terkait sholat sunnah zuhur, apa itu? Kalau dalam sholat Jumat ada sholat sunnahnya, Ustaz? Kalau sholat sunat, adakah sholat sunnahnya atau tidak? Nah, untuk menjawab ini kita pahami dulu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita pahami Jumatan seperti kita sekarang. Jumatan kita sekarang tepat waktu bahkan dengan menit-menitnya, ya Pak ya. Tapi Jumat Nabi bagaimana? Sahabat sudah kumpul dulu di masjid, sudah tergelincir matahari, Nabi dalam kamar. Kan kamar beliau umpama model ya. Ya, umpama seperti ini kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sudah kumpul di masjid. Kalau panas hari, angin mana hari badangkang. Kalau matahari pas deteh kepalu, kok kan angin sangat. Nabi biasanya tunggu dulu matahari agak turun sedikit. Tunggu dulu matahari agak turun sedikit. Maka boleh jadi Nabi melaksanakan sholat Jumat jam berapa kira-kira sekarang? Jam 1:30 bisa jadi, Pak. Ya, karena apa? Daf'ud darar, menghilangkan mudarat bagi kaum muslimin. Andai matahari itu menyengat, kan musim mangi kalau di Makkah. Mangi mana Pak ya? Musim panas di Makkah itu benar-benar panas, 48 derajat. Kalau di kita ya 24 derajat, paling-paling suhu 26 derajat, 31 derajat. Kalau di situ 46, 47. Di mana? Yo. Kini musim panas 50. 51. Ya. Panas, maka ketika suhu sangat panas, Nabi biasanya tunda dulu sholat. Bukan sampai keluar waktu zuhur, tapi sekedar puncak panas di siang hari itu terlewat. Ya, itu contoh. Nah, sahabat sambil menunggu Nabi, apa yang dilakukan sahabat? Nah, kan itu. Ya, waktu zuhur sudah masuk, Nabi belum keluar dari kamar. Ayo ya, di situ makanya ada sholat sunat sebelum Jumat. Kalau ada jeda. Kalau tidak ada jeda, tidak ada salat. Ya. Dan kemudian khatib sudah naik mimbar, mau khutbah. Kita sudah masuk dari tadi di masjid.
Orang azan, setelah azan apa kata kita? Oh, saya mau sholat qabliyah Jumat 2 rakaat. Padahal khatib berkhutbah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib, sedangkan sholat hukumnya sunat. Jangan dikorbankan yang wajib demi yang sunat. Tidak boleh. Salat yang boleh dilakukan ketika khatib naik mimbar cuma tahiyatul masjid, dan itu pengecualian karena ada hadisnya juga. Salat lain tidak boleh. Salat lain tidak boleh. Yang boleh cuma salat tahiyatul masjid saja, Pak. Nah, itu tentang qabliyah Jumat. Nah, untuk salat Jumat yang azannya 2 kali, untuk masjid yang azan Jumatnya 2 kali, contohnya di Istiqomah, Masjid Presiden, itu disandarkan kepada amal Utsman bin Affan. Orang biasanya di zaman Nabi yang azan 2 kali itu azan subuh. Azan subuh 2 kali, Abdullah bin Umi Maktum azan, Bilal bin Rabah azan. Bilal bin Rabah azan sebelum subuh, Abdullah bin Umi Maktum azan ketika subuh masuk. Di masa Utsman bin Affan orang banyak lalai. Lalainya kapan? Siang hari, sehingga yang azannya 2 kali adalah azan Jumat. 2 kali azan. Nah, itu sunnah khulafaur rasyidin. Jangan ikut disalah-salah lo. Ini ada dalilnya. Amal salaf juga, yaitu khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi azan 2 kali di masa Utsman bin Affan. Pertanyaannya, di masa Utsman itu azan pertama itu sebelum masuk waktu zuhur atau setelah masuk waktu zuhur? Itulah itu khilaf di dalam. Andai azan pertama itu ketika waktu zuhur sudah masuk, maka betul salat yang dilakukan sebelum azan kedua itu namanya salat qabliyah Jumat. Boleh, karena khatib belum naik mimbar. Tapi kalau azan dilakukan sebelum waktu masuk, maka itu sholat sunnah mutlak saja. Sholat sunnah mutlak. Apa maksud sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak punya nama. Pokoknya sholat sunnah. Ada orang pusing setelah zuhur, lah baunya lalu guliang-guliang, ndak juta lalu. Tuh ya, bau nonton ndak terasa lama. Bau makan tak dona kadi makan. Keceknya salat cek lu. Itu yang dia itu. Salat apa namanya setelah zuhur, Bu? Tak ada namanya dah. Ya, itu namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah titik. Nah, itu nama mutlak. Tak perlu nama-nama. Jangan ditanya lo. Nampak dia orang sudah luar banyak nanya salat. Wak dua-dua hendaknya salat lah 6 rakaat. Wak tanya lo salat apa tadi itu? Jangan ditanya lo. Nan ditanya itu kalau nyo salat di waktu terlarang, contoh enak setelah salat subuh banyak salatnya, lah 6 balik rakaat tak berhenti je, tanya lah salat apa tuh? Ya, ini waktu terlarang salat, tunggu dulu waktu syuruk, waktu duha masuk baru salat, atau setelah asar panjang salatnya, tanya, tak apa-apa ditanya. Salat apa kamu tadi itu? Banyak betul salatnya. Salat ganti ya, kalau salat ganti boleh. Ya. Itu tentang sholat qabliyah Jumat. Kenapa? Karena kaidahnya al-jum'atu kadzuhri. Sholat Jumat itu substitusi bagi sholat zuhur. Laki-laki kalau melaksanakan sholat Jumat kan tidak perlu lagi sholat zuhur. Maka sunnah zuhur yang bisa diterapkan pada sholat Jumat boleh diterapkan, salah satunya apa? Sholat qabliyah. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat khatib belum naik mimbar dan waktu sudah masuk. Tapi kalau waktu belum masuk, itu namanya bukan sholat qabliyah Jumat, tapi sholat sunnah mutlak. Kalau setelah Jumat bagaimana? Nah, sama dengan ini. Yang muakkad 2 rakaat, yang tidak muakkad 4 rakaat. Ya, apalagi tambah hadis Abi Hurairah, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Kalau salat Jumat kamu maka tambahlah setelahnya 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat salat sunat. Nah, selanjutnya sunnah yang tidak muakkad, sunnah biasa 4 rakaat sebelum salat asar.
sebelum sholat asar, disunahkan pula 4 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah mencintai seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar. Dan salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna bit taslimi. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib. Nabi salat 4 rakaat sebelum asar yang dijeda dengan 1 salam. Jadi 2 rakaat salam berdiri lagi melaksanakan salat sebelum salat asar. Nah, ini ada lagi 2 rakaat ringan sebelum salat maghrib. Ustaz mah do salat sunnah sebelum maghrib. Aku laik lah. Ya. Hadisnya riwayat dari Anas bin Malik. Apa kata beliau? Kunna bil Madinati fa idza adzanal muadzinu li salatil maghribi ibtadaru sawari fayarka'una rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati ma yusallihima. Ini Anas bin Malik menceritakan semangat orang melaksanakan salat ya. Kami di Madinah apabila muazin azan untuk melaksanakan sholat maghrib, maka orang-orang berjalan pun bersegera masuk ke dalam masjid. Mereka pun sholat 2 rakaat. Segera masuk masjid, mereka pun segera masuk sholat 2 rakaat. Kalau ada orang yang baru masuk ke masjid, karena melihat orang semuanya sholat, mereka akan mengira bahwa sholat sedang dilaksanakan. Saking ramainya orang yang melaksanakan sholat sunnah tadi. Padahal itu cuma 2 rakaat sunnah. Kemudian juga umumnya hadis apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 azan ada salat. Di antara 2 azan ada salat. Nah, termasuk azan maghrib. Termasuk azan maghrib. Maksud 2 azan itu apa? Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah, termasuk sholat maghrib sebelumnya. Ya boleh, silakan. Wah, kadang-kadang dalil diadu juga kebiasaan ya, itu payah. Kami tidak biasa sih Ustaz, ya agak payah. Ya, ini tidak masalah Pak yo. Kalau tidak biasa di masjid itu, tidak jadi soal. Nah, tidak boleh itu apa? Menyalahkan itu tidak boleh. Menyalahkan yang tidak boleh. Kalau tidak biasa dilakukan, tidak jadi soal. Lakukan saja yang biasa. Di tempat kami biasanya sebelum maghrib tidak ada sholat sunat Ustaz. Kalau dibuat puluh ibu orang biko, ya sudah. Ini tidak wajib doh. Tidak perlu muakkad doh. Tapi kalau bisa dilakukan baguslah. Ada satu fadilah kalau kita melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib. Apa itu? Menunggu jamaah. Menunggu jamaah. Saji Istiqomah, cerita pengurus Masjid Istiqomah Bulaan Balai Kandi sebelumnya setelah azan maghrib itu langsung qomat. Langsung qomat. Dari saf 1 ada masbuk. Dari saf 1 Pak, ada masbuk. Tapi kemudian diberi jeda antara azan maghrib dengan iqamah sekitar 10 menit atau kurang. 10 menit rasanya. Azan anggap 6 menit, jadi bisa aja lah orang sholat 2 rakaat. Diberikan jeda, sejak diberikan jeda 3 rakaat, tidak ada yang masbuk. Tidak ada yang masbuk. Apalagi kalau di masjid yang ada kegiatan buku basamu. Payah. Kalau di masjid itu ada buku basamu, hendak perlu dia jeda antara azan dan iqamah, akan balantak dan makruh jadinya. Itu dulu membahas makruh sholat ketika parwi lita dan nasi taidang ya Bu yo. Makruh sholat ketika orang lah qomat tapi awak sasak ke WC, kan dibahas itu. Sekarang makanan sudah terhidang, kebetulan kita memang lapar karena puasa. Orang sudah qomat, orang azan, Allah doa enggak sama-sama, enggak diminumnya
Kironyo angok muazin singke. Muazin kironyo singke. Apa caranya? Ketika sholat anan tekana. Masih tekana. Nah, lagi aja dah. Beri aja dah. Ringan-ringan. Beringan-ringan kita. Nah, itu agak payah kalau misalkan ya solusi ini dilantakkan dengan tradisi. Tadi tanya orang, Ustaz, kami kelompok Yasin, kelompok Yasin kau. Ibu-ibu, itu balik. Orang azan kami baca Yasin, Ustaz. Lagi boleh tuh. Kamu kecian, ibu-ibu kan tak kamu saji doh, enggak. Oke lah, anggaplah perempuan tak ke masjid, tak salah, tak masalah. Kalau laki-laki ke masjid menggugurkan fardu kifayah. Tapi kemudian masalahnya adalah ibu-ibu setelah baca Yasin pulang langsung ke rumah masing-masing, tidak sholat berjamaah, kan rugi itu. Ambo kecian. Maka bisu kalau ibu-ibu ada kelompok Yasin, sudah maghrib baca Yasin dan makan-makan, selesai jam 8:30. Jam 8:30 lakukan sholat jamaah baru bubar. Ibu, kalau ada kelompok Yasin, kalau pulang dengan siapa ibu sholat? Surang-surang, enggak. Sebelum bubar, sholat jamaah dulu dengan perempuan-perempuan, dengan ibu-ibu itu, lakukan sholat jamaah. Kan dapat juga kita fadilah. Dapat fadilah sholat jamaah. Jawabnya po, enggak biasa lo kami mau itu Ustaz. Boleh jawab. Biasaan lah. Dibiasakan lah. Ya, barana namu saja lah ya, agak balimu. Bu, jujur, ambo kenikmatan terbesar bagi ambo apa? Bajalan jauh malam-malam tiba di rumah awak sadar alhamdulillah lah sholat isya. Itu nikmat banget. Jadi ketika tiba di rumah bisa langsung lalu. Yang paling malih itu apa? Pulang jauh malam-malam tiba di rumah tak kena apa? Alun cuma satu. Cuci lo kaki balik enak, dingin lo tangan balik. Terasa, cobalah. Sebelum pulang coba sholat dulu, tiba di rumah plong rasanya, bisa langsung mau jual. Tapi kalau lah mau jual, kau baru tak kena. Lu sholat di sana. Kabangki itu barik rasanya. Malih ya itulah. Nah, masuk tadi itu kelompok Yasinnya bagus sebenarnya kegiatan baca Quran bersama-sama, silaturahim, tahadu, tahabu dan ganti-gantian makan, sekali di rumah ibu Iko, sekali di rumah ibu itu. Tapi tak tinggal fadilah yang lain apa tuh? Salat jamaah hilang, salatlah jamaah di situ. Ya. Bakok ibu baca surah Yasin di rumah ibu, bakok keliling-keliling, boleh tabang antu di rumah Ustaz. Kalau salat tinggal itu tambah banyak antu. Lakukan salat khairu maudhu'in. Salat sebaik-baik objek ibadah. Perbanyak salat. Lanjut. Itu salat sunat yang tidak muakkad. Ini satu versi ya. Ini versi Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari. Kalau versi Qadi Abu Syuja, salat sunnah yang muakkad dan tidak muakkad totalnya 17 rakaat, sama dengan total salat wajib. Salat wajib 17, maka salat sunat rawatib juga 17 rakaat. Ya, tambahan beliau kenapa ganjil? Tambahan dari beliau setelah salat Isya, salat sunnahnya 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? 2 rakaat ratib, 1 rakaat witir. 1 rakaat witir. Witir ini mana yang bagus Ustaz? Sepertiga akhir malam atau sebelum tidur? Tagantuang. Ayo. Kalau yakin lagi kata jago, mutlaknya sebenarnya sepertiga akhir malam, penghujung malam bagus. Tapi kalau ragu-ragu, hancur sebelum lalu, nan yakin dia ambil. Nan jaleh-jaleh dia ambil sebelum tidur. Ya, mana nanca talu kini pada ayam bisu? Mancak bu, talu kini atau ayam bisu? Ancak ayam bisu. Sehari dapat ayam. Lah gadang lo lebih selalu dimakan cak nunggu bisu. Apa gara-gara hari sekolah tu. Kecil anak mahfuzatnya baydul yaum khairun min dajjajatil ghad. Talu hari ko lebih elok daripada ayam
Bisu ancak sehari nunggu tapi ayam kan sehari nunggu. Kalau gadangan surang talua tuh jadi ayam berhari nunggu. 21 hari agi lo dadak agi lo tigo sabale. Lamu ancak na tunggu bisu tapi ayam. Nan batu itu apa? Ai di tampian, punai di tangan lebih elok daripada buruang nan tabang. Punai itu kan buruang ketek, jaleh di tangan awak itu lebih elok daripada kan berharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Berharap guru guntur di langit, ayah di tampian di seraan. Nah, itu ya nak uliah. Ancak nan jaleh daripada nan tak jaleh itu betul. Tapi kalau tanya dulu, Bu, ingin talua kini atau ayam bisua? Tanya dulu ke orang kok. Ayam bisua pasti enggak? Pasti. Bisua salah. Ayam. Ya. Nah, itu salat 17 rakaat. Jadi nan jaleh-jaleh dia anan jaleh. Kini jaleh jago kuah Pak. De awak jaleh jago kini sarancaknya witir bilo kini. Ini. Ya. Nah nanti entah jago entah tidak wallahu alam. Maka ambil yang jelas, singkirkan yang tidak jelas. Itu makanya jumlahnya 17 rakaat. Ada lagi yang menyatakan sunat muakkad itu 12 rakaat. Sebagaimana hadis tadi, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya istana di surga. Nah, walaupun ada perbedaan-perbedaan, kalaupun kita tidak lakukan salat sunat secara penuh ini, sempurnakan saja 12 rakaat dengan salat-salat yang lain. Apa itu? Contohnya tahiyatul masjid. Kalau 5 kali masuk musajid, berarti lah barangkali tahiyatul masjid itu. 10 rakaat itu contoh. Tambah 2 sunat fajar. Ya. Ada lagi sholat sunnah wudu, nanti kita bahas sholat sunat yang tidak mengikuti sholat wajib. Insya Allah besok kita bahas ya, tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat tasbih barangkali dan seterusnya. Tuh, Ibu. Oh itu. Ancak tahiyatul masjid. Ancak tahiyatul masjid dulu. Nyomo deko, sholat jamaah itu kan mesti mualah, tidak ada jeda. Masuk ibu ke masjid, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, orang alun kamat leh. Berarti kan antara sholat maghrib dengan sholat isya do jeda jadinya. Dan untuk sholat jamaah takhir, mau maghrib dulu atau isya dulu boleh dua-duanya. Tidak ada yang lebih afdal. Didahulukan sholat maghrib, memang sholat maghrib lebih dahulu. Didahulukan sholat isya, memang itu waktu isya. Jadi dua-duanya boleh. Nah, dalam kondisi tadi, ketika sampai ke masjid, mana yang afdal? Sholat tahiyatul masjid saja dulu. Sholat isya berjamaah, lepas isya langsung berdiri untuk sholat maghrib. Ya, itu gambaran. Kenapa? Agar tidak ada jeda antara sholat isya dengan sholat maghrib. Tapi kalau kita maghribnya sebelum isya, duduk lo awak dulu enak. Ini boleh aja sebenarnya. Tapi dia awak duduk lo dulu, tentu antara maghrib dan isya jadinya ada jeda jadi terputus sholat. Tidak jamak jadinya. Firak. Ya, mufarraq. Itu barangkali Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.